Apa kabarnya berdua? Baik, Mbak. Luar biasa. Iya, selalu sehat dan fit kan? Amin. Itu yang Tuhan diinginkan juga. untuk kita semua. Kita pernah ketemu ya bertiga ini di acara lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun PGRI. Saya menyaksikan sendiri Bu Yeki juara pertama dan Bu Wiwin juara kedua. Alhamdulillah semuanya. Jenengan juga juara loh, suaranya bagus. Dan di sini saya ingin belajar bersama begitu ya Bu Yeki ya. Seperti apa sih supaya kita bisa bernyanyi dengan baik. Terus kita sebagai guru, sebagai pendidik ini bisa menyalurkan bakat-bakat kita ke pendidik-pendidik kita gitu. Supaya anak-anak kita, murid-murid kita juga bisa mewarisi bakat-bakat Bu Yeki, bakat-bakat Bu Wiwin ini yang benar-benar keren dan luar biasa. Dari Bu Yeki dulu seperti apa Ibu? Kalau saya sih memang senang menyanyi ya dari kecil ya. Cuman memang tidak kemudian berlatih vokal dan sebagainya. Semuanya itu secara otodidak. Jadi tersalurkan ketika saya menjadi guru, mengajar anak, ini menjadi model pembelajaran. Ya, sehingga gitu ya. ada juga lagu-lagu yang memang saya buat terkhusus untuk siswa-siswi itu mempelajari kimia supaya lebih tertarik, karena kimia kan anggapan ini ya, anggapan anak-anak kan susah begitu. Nah, saya Bu pengen Yeki guru pengajar kimia. Iya, saya ngajar Dan di situ kimia. disisipi dengan lagu-lagu begitu. Oh, keren banget nih. Iya. Seperti apa kayaknya mungkin bisa dicontohkan? Sebetulnya saya ngambil dari lagu yang sudah ada, hanya liriknya saja yang mungkin diganti. Bahasa Jawa ada, bahasa Inggris ada. Kalau yang bahasa Inggris tuh ini Dalton said atom is like solid ball. Thomson said atom have the electron. Itu seperti itu ada lanjutannya. Iya. Kemudian kalau yang bahasa Jawa itu kita ambil dari lagunya dangdut loh Mbak ya. Metana, etana, propan, butana, pentana. Aduh, enak banget. Kemudian anak-anak saya suruh untuk ini kita Iya, juga iya, teriak iya, di kelas. Jadi memang Apal image kimia menakutkan itu menjadi luntur, kemudian bisa happy. membantu anak untuk Mengingatkan. begitu. Iya, bagus Jadi lebih banget ya. masuk gitu ya. Iya, bagus banget ini. Bagus Memang Bu Yeki ini udah nggak asing lagi ya, kita sudah mengenal Bu Yeki ini sosok yang benar-benar punya bakat di bidang bernyanyi, juara beberapa kali. Tetapi bukan Bu Yeki saja. Di sini Kalau saya mungkin lebih junior ya. Bu Wiwin ya. Ini apa kabarnya, sehat ya Bu ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah. sehat. Salam untuk kita semua. Bu Wiwin ini juga keren seperti Bu Yeki, juara nyanyinya juga sudah melanglang buana sejak tahun berapa itu Bu mempelajari nyanyi itu? Saya dari kecil. Dari kecil juga. Dari kecil Sama dong. senang menyanyi gitu ya. Cuma Iya. sama, saya otodidak. Seorang pendidik yang pandai bernyanyi, gimana cara mengembangkan atau menularkan ke anak didik? Ya tentunya kalau di SD itu memang ada ya pelajaran. Oh, SD ya, Bu, ya? SD itu ada SBDP. Iya. Ya. Kejutannya adalah kurikulum yang sekarang ini ternyata SBDP ini mulai, bahkan kelas 1 itu sudah ada notasi, sudah ada birama, betul, gitu ya, betul. sudah ada intonasi, menirukan suara kata kwek kwek kan gitu. Nah itu dasar-dasar dari musik itu memang ternyata kurikulum itu sejak kelas 1 ada itu, jadi notasi-notasi itu. Saya juga kelas 1 kok sekarang sudah ada, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Betul. Nah itu sudah ada baca not. Nah itu saya sendiri juga kadang bingung, aduh ini jawabannya apa ya, buka buku, oh ternyata seperti ini sudah. Nah kalau untuk saya sendiri, saya pribadi memang saya seneng kalau anak-anak saya itu ceria gitu, setiap pagi ceria. Jadi kita awali dengan menyanyi dulu ya, ringan-ringan lah, misalnya setiap hari kita nyanyi lagu lagu wajib, lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu kalau pulang gitu ya. Jadi supaya anak-anak ini nggak tegang. Pertama kali kalau nyanyi-nyanyi kan otaknya fresh dulu gitu. Dari masalah apa di rumah, apa sudah fresh dulu. Ada semangat dulu ya, dibakar semangatnya dulu. Kemudian kalau misalnya sudah gaduh, sudah mulai boring atau apa, itu ada lagu ini.
yang astanya sedeku iya. guru itu lah itu siji loro telu astane sedeku mirengake bu guru menawa ditanggu gitu. Dari Pori, dari Gadu, itu langsung kan sedeku semua. Kelas berapa sih ngajar? Kelas 2. Kelas 2 masih kecil-kecil ya. Kelas 1 pernah, kelas 4 pernah. Jadi itu adalah salah satu solusi supaya mereka fokus lagi. Biasa kan anak-anak jawil sini, sini nangis, sini ribut sendiri. Iya. Nah itu langsung anak-anak ayo. Bu Yeki dan Bu Wiwin, kira-kira dalam belajar bernyanyi dari sisi keluarga, dukungannya seperti apa? Bu Yeki dulu. Ya. Dukungan keluarga memang luar biasa Mbak. Kebetulan saya diberi suami yang juga diberi Tuhan talenta bermain musik, tapi memang tidak jago banget ya, artinya dia juga bisa memainkan keyboard, kemudian gitar itu bisa. Nyanyi di rumah dong kalau iya. Kita sering duet juga gitu. Dulu zaman sebelum punya anak juga seperti itu. Berarti punya studio musik di rumah sendiri? Oh nggak ada. Iya. Nggak ada, rumah kami kecil Mbak. Jadi tidak cukup untuk dibikin studio. Studionya ya di situ. Itu kamar, itu studio, itu apa kayak multifungsi gitu. Kan? Kalau anak saya juga ada anak yang pertama itu juga dukungannya luar biasa. Dia memang pandai juga bermusik. Ya, dia bisa. Dia diberi talenta Tuhan untuk bermain musik juga di keyboard piano. Kebetulan juga dia sering mencipta lagu juga. Beberapa lagu yang kemarin dipakai untuk lomba itu kan ada lagu wajibnya juga. Itu iringannya juga dari anak saya itu. Oh, itu yang bikin musik. Iya, jadi langsung live. Kebetulan waktu kita syuting untuk yang babak penyisihan. Betul. Itu saya nggak tahu, hanya feeling aja. Kebetulan anak saya itu kan mau kuliah ke luar kota. Saya udah pesen, Mas, tolong ibu dibikinin lagu, nanti siapa tahu ibu masuk final. Waktu ini Mbak, syuting itu sebetulnya saya itu sedang batuk pilek berat. Makanya saya memang nggak pengen ikut awalnya, tapi Bu Trini Hastari itu guru saya dulu dan juga teman sangat mendukung harus ikut. Nah, keesokan harinya kita rencana untuk mengadakan syuting bareng bertiga ya waktu itu dengan Bu Vika dan Bu Trini. Iya. Saya hanya modal nekat, kemudian saya minta doa ke orang tua. Saya memang minta doa, Ibu, saya minta tolong dibikinkan kencur. Saya nggak pernah minum kencur sebelumnya, tapi nekat. Saya minta dibikinkan kencur, tapi itu kencur doa, bukan hanya sekadar kencur. Oh. Nah setelah itu, akhirnya saya minum dengan terpaksa. Kalau Bu Wiwin sendiri seperti apa? Waktu saya SMK Negeri 3, SMK sebelah itu, dulu kalau ada event-event itu saya yang diutus untuk puisi. Oh, berarti gitu, mulai dari SMA ya? Iya. Bakat itu bermunculan gitu ya? Kalau misalnya menyanyi di gereja, menyanyi solo song, itu kalau Natal sebagainya, ya memang saya senang. Nah, saya sering pede, maksudnya pede gitu loh. Ya karena memang mampu. Besok pede itu karena mampu ya. Terus mewakili gereja, misalnya Natal tidak ada paduan suaranya, nanti Bu Win yang mewakili GIT Cengileng ya untuk nyanyi. Saya pede aja gitu. Kalau kita lihat ya para pemprestasi atau para pelajar yang berprestasi di Jepara ini benar-benar kita akui lah ya, suaranya sudah sangat luar biasa. Kalau mengikuti lomba nyanyi tingkat dimanapun nggak kalah ya, nggak kalah dengan yang lain-lainnya gitu. Tapi ketika ke tingkat nasional ya final masuk lah, tapi ketika sudah 15 besar seperti udah kita saksikan sendiri ya, masuk 13 besar, 14 besar, tergeser gitu. Selalu seperti itu yang kita lihat. Nggak bisa 5 besar, padahal kami ini, kita semua ya pasti berharap Jepara ini setidaknya 3 besar lah gitu. Kenapa? Menurut Bu Wiwin sendiri? Menyanyi itu bukan hanya bengok istilahnya. Iya. Pasti ada faktor-faktor lain lah pendukung gitu. Nah, faktor-faktor lain pendukung ini yang mesti kita cari dan gali dan cari solusi. Istilahnya kan begitu. Kalau vokal sama lah, maksudnya 11-12 sudah masuk final kan, itu juga sudah ada kematangan vokal, teknik juga tidak dilakukan lagi. Mungkin mental juga ya. Kalau emosi itu kan boleh, tapi kalau emosional kan ya itu terlihat gitu. Jadi menyanyi itu memang perpaduan ya, perpaduan antara teknik, antara vokal, penampilan,
itu diramu dan mentalnya juga. Jadi penampilan mental, apalagi kalau mungkin secara live gitu ya, itu kan memang tertata, harus mental itu harus tertata. Jangan sampai ya grogi, kemudian lupa lirik, kemudian kalau misalnya menyanyi, kalau emosional kan kentara, emosional tuh terlalu tergesa-gesa, tidak bisa menjiwai lagu dengan baik, tidak bisa apa ya, kalau ceria ya tidak ceria sungguh, karena apa? Pressure, pasti ada pressure pengen menang kan gitu. Terus pressure titip-titipan harus menang ya. Kalau bisa menang ya untuk nama Jepara kan pressure, tekanan itu harus punya mental yang kuat juga. Terus terkadang kalau saya pribadi ya, awas jangan sampai lupa lirik loh nanti. Itu malah lupa lirik gitu loh. Pressure. Jangan ngomong gitu dong, ntar malah beneran loh gitu. Aku kadang kita pernah ya ngalamin kayak gitu. Tahu saya kemarin pas mau lomba aja apalagi gitu. Untuk lagu yang baru ya, lagu yang baru memang agak susah memang kalau harus menghafal kayak gitu. Awas jangan grogi loh ya, jangan tegang, malah grogi dan tegang beneran gitu. Seharusnya kita itu mungkin sebagai orang yang mendampingi tim pembina mungkin ya, harus memberikan ketenangan, nggak usah dipesen-pesenin yang bikin kita lebih kita shock gitu, relax, santai. Dan memang kalau faktor suara itu menurut saya memang ada faktor keberuntungan juga sih. Iya. Jadi memang berkat Tuhan benar-benar itu di situ, karena sebetulnya suara itu bagus-bagus semua, susah memang agak ini ya. Itu tadi beruntung aja. Iya. Kalau ya itu tadi sih menurut saya kencur goresan gerusan ibu. Kalau saya meyakini itu kencur doa itu yang bikin menang. Kayaknya itu juga masuk deh ya. Pernah beberapa kali saya jadi juri gitu ya. Jadi juri suaranya bagus, itu bagus. Tetapi di tengah itu seperti kejedit. Berhenti. Itu karena saya tanya, kenapa nak tadi suaramu bagus, vibrasinya bagus, vokalnya saya takut mendadak gitu, mendadak itu ada rasa ganjel gitu, takut nggak keluar suaranya. Tapi menurut saya yang paling urgent di sini adalah obat doa itu tadi ya. Jadi kita itu ngerasa sugesti gitu loh. Tenang, tenang, damai, sejuk. Ada yang mendampingi saya meskipun tidak terlihat. Itu doa ibu. Meskipun itu hanya sugesti kita. Sekitar kita, betul. Kalau saya kemarin memang sudah pasrah Mbak, artinya pasrah karena memang semuanya bagus ya. Lakukan aja lah yang bisa kita tampilkan. Nothing tulus takutnya gitu. Iya. Baik Bu Wiwin, Bu Wiwin ini kan seorang pendidik anak-anak sekolah dasar kelas 2 gitu. Di situ anak-anak butuh hiburan. Mungkin disisipi dengan nyanyi-nyanyi. Kira-kira menurut Bu Wiwin ini sepenting apa lagu untuk anak-anak supaya anak-anak semangatnya terpicu dan supaya anak-anak ini bisa selalu happy dalam melakukan pembelajaran, belajar mengajar di kelas tuh? Ya, bagi saya sangat penting ya. Karena apa? Melalui lagu-lagu itu kan seni. Jadi kalau setiap hari kita berhadapan dengan ilmu yang bagi anak seusia itu juga merupakan suatu tekanan, karena sudah mulai pimpingan, pembagian, kemudian pecahan-pecahan. Bagi mereka mungkin itu adalah suatu hal yang berat gitu. Tetapi kalau kita sisipi dengan nyanyian, dengan seni, itu kan mereka bahagia ya. Ya, kalau Bu Yeki ya sekarang kan banyak sekali lagu-lagu yang nggak mendidik gitu ya Bu, seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwin tadi. Justru pinginnya satu nusa satu bangsa, mengenal lagu nasional 17 Agustus, tapi yang dikenali lebih familiar Bujuku Gala gitu. Bujuku Gala, terus sayang atau apa, lagu-lagu sekarang kan banyak sekali yang dihafal gitu ya. Kok nggak lagu nasional, bukan lagu kebangsaan, bukan lagu wajib nasional. Nah di sini Bu, seperti apa? Kalau menurut saya begini Mbak, lagu itu kan sebetulnya dia rangkaian kata yang bisa mempengaruhi rasa. Rangkaian kata yang bisa mempengaruhi. Aduh indah banget. Artinya kalau memang lagu-lagu yang baik itu kita dengarkan, kita juga akan menghasilkan rasa yang baik juga. Kalau menurut saya begitu. Tetapi kalau lagu yang saat ini masuk seperti yang panjenengan sampaikan tadi, ada Bujuk Gala dan sebagainya. Ini memang lagu yang mudah, karena ini dia keunikannya di mudah. Betul. Dalam bahasa, kemudian dalam
artian itu kan dia lagu yang mudah, sehingga memang anak-anak lebih tertarik di situ. Seru juga. Iya. Tidak menyalahkan Bojo Galak ya, maaf ya ini ya, tidak menyalahkan. Cuma ini tidak sesuai porsinya gitu. Iya. Mungkin lirik nada Bojo Galak tapi liriknya diganti pendidikan. Nah, itu bisa itu masuk kreatif itu. kita bisa dipakai. Maka seperti tadi kan saya menggunakan lagu dangdut juga untuk mengajarkan materi kimia. Di situ saya memakainya. Jadi memang harus kreatif kita sebagai orang-orang dewasa yang di samping anak-anak yang akan kita bimbing ini tadi, mengarahkan bagaimana supaya lagu yang awalnya itu dirasa tidak baik dalam tanda kutip bisa menjadi baik, membantu kita di dalam proses pembelajaran tersebut. Tepat Gitu, sekali. Mbak. Setuju ya. Dan ini kayaknya bagus banget. Misalnya lirik diganti pun nggak masalah untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa itu tetap menyukai lagu idolanya dengan lirik yang berbeda, lirik yang mendidik, begitu ya Bu ya. Baik, yuk sekarang kita menyanyikan lagu bareng-bareng. Siap. Lagu yang pernah menjuarai kita mengikuti lomba nyanyi dalam rangka hari ulang tahun PGRI kemarin, Lentera Bangsa. Kita nyanyi-nyanyi bersama ya Bu, yang refnya aja. Semoga kita semua kedepannya bisa menjadi lebih baik.